Oke ya, lanjut. Oke, kita kupas tuntas bagaimana pentafsiran dalam Al-Quran ya. Jadi teman-teman, ilmu tafsir itu ada satu. Jadi ada ulumul Quran, namanya ulumul Quran itu adalah ilmu tentang Al-Quran, di mana dalam itu kita diajarkan bagaimana how to tafsir ya. Bukan berarti aku bisa mentafsir, enggak semua orang bisa mentafsir. Karena mentafsir itu adalah orang-orang yang memang berilmu begitu. Kita lanjut metode mentafsir ini. Kita buka jurnalnya dulu. Metode. Kau puasa sampai mampus pun tidak dapat apa-apa dari puasa kau itu. Emang kau Tuhan? Kau tahu kau? Yang ngasih aku pahala kan Allah, bukan kau. Anehnya Oten ini kok udah jadi Tuhan pula mereka. Mereka pula yang mau ngasih pahala dan ngasih dosa. Kerjaanmu Ten. Panjang banget ya, apa namanya ya, satu ilmu itu aja kita tuh, ilmu tafsir aja, kita tuh luas banget. Gimana coba kita ada waktu untuk ngelayanin Oten? Coba sebenarnya nggak ada waktu sebenarnya, cuman kalau kita nggak ngajarin ini ke umat tuh kayak, subhanallah, keren banget gila. Ini Islam itu tuh ilmu banget ya, ilmu banget. Itu di tafsir. Salah satu tokoh pentafsir yang paling sangat masyhur di kalangan umat Islam adalah Ibnu Katsir, teman-teman ya. Dan siapakah Ibnu Katsir itu juga kita akan tadi pelajari. Tadi aku udah buka tentang Ibnu Katsir deh. Kenapa ketutup ya? Ya elah, ketutup. Aduh, rempong banget pakai laptop ini ya. Nih. Tafsir Ibnu Katsir. Nah, jadi Ibnu Katsir itu adalah orang yang keren banget ya. Beliau itu hadir di abad ke-7 ya Hijriyah ya. Imam Ibnu Katsir atau nama aslinya Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qaisi Al-Quraisy Al-Damiski. Nah, jadi kita tuh kalau belajar ke satu orang tuh jelas nama bapaknya siapa, lahirnya di mana, tanggal lahirnya kapan. Itu yang disebut dengan kejelasan dalam mengambil ilmu. Kalau di agama Kristen kan nggak ada tuh, ya kan, nggak jelas. Paulus bin apa nggak tahu, Paulus bin apa nggak tahu, bin anu bin itu bin nggak tahu, karena bapaknya nggak ada yang tahu siapa. Nggak ada yang tahu nama bapaknya Paulus. Bentar ya, aku cari dulu ilmu kajian Islam, sejarah, buku Sirah Nabawiyah ini aku bacain ya, siapa Ibnu Katsir. Jadi ketika kita mau ayat tentang satu dalil gitu ya, pertama kita harus tahu siapa orangnya dulu. Kredibilitas dari penyampainya itu kita tuh nggak dari kita sendiri ya, karena kita tuh kalau kita memahami ilmu sendiri, kita tuh harus luas, pemahamannya luas, pinter. Nah, makanya banyak orang-orang Kristen yang diskusi sama aku tuh suka-sukanya aja. Dari mereka cuma baca terjemahannya doang, terus mereka benerkan doktrin mereka. Jadi mereka putar. Kenapa mereka tuh menjelaskan seenak udahnya tanpa ada literasi? Karena yang penting doktrin mereka tuh lewat terus loloskan. Tapi kalau di Islam tuh nggak boleh. Salah satu ulama tafsir yang sangat terkenal ya, yang sangat masyhur, yang sering kita ambil perkataannya, dia bernama ini dia, kita kenalan lagi sama pentafsir Al-Quran dan penulis buku Sirah Nabawiyah ya. Dan bukunya ada sama aku sekarang PDF-nya. Dan aku ingin memperkenalkan beliau kepada kita semuanya, sehingga beliau itu kita tahu kita dapat ilmu dari mana. Jadi Ibnu Katsir itu adalah seorang ahli sejarah, sejarawan. Jadi gini, kalau ada yang bilang mana itu sejarah, loh, Ibnu Katsir sendiri adalah sejarawan, teman-teman. Ibnu Katsir tergolong dalam ulama yang sulit dicari tandingannya karena beliau menguasai banyak bidang ilmu pengetahuan. Selain bergelar muhadis, ahli hadis, mufasir, ahli tafsir, fikih, ahli fikih, dan gelar ternama lainnya, beliau juga dikenal sebagai mu'arikh alias ahli sejarah. Jadi Ibnu Katsir sendiri adalah ahli sejarah.
Nah, beliau menyusun sebuah kitab yang menggunakan metode muhaddisin. Kitab sirah ini tergolong kitab klasik, ditulis oleh penulisnya berdasarkan metode penulisan muhaddisin atau ahli hadis menggunakan informasi-informasi dari hadis. Nah, dan sangat selektif terkait berita yang disampaikan. Hal ini dapat dimaklumi karena penulisnya seorang muhaddis, ahli hadis. Nah, kemudian adapun dalam buku ini tentang sejarah Nabi ini, buku Sirah Nabawiyah ini ya, terkait dalam penambahan sifat dan fisik Nabi, keadaan rumah tangga beliau dan hukum-hukum Allah yang dikhususkan kepada Nabi, itu adalah nilai tambah dari buku ini ya, Sirah Nabawiyah ini. Lanjut. Nah, siapakah penulis buku ini? Penulis buku ini, oh ya, nama bukunya mungkin aku kasih tahu kalian dulu ya. Nama bukunya apa? Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditahqiq oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dari pustaka Imam Asy-Syafi'i. Ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir ya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Lanjut, kita kenalan sama penulis buku ini. Siapa penulis buku ini? Dia bernama Imam Ibnu Katsir. Siapakah dia Imam Ibnu Katsir? Ini nama aslinya ya, biar kita nggak salah-salah. Nama dan nasab Imam Ibnu Katsir. Ya, nama lengkapnya adalah Imam Ibnu Katsir Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qaisi Al-Quraisy Al-Damaski, dan beliau dikenal sebagai seorang imam, juga seorang al-hafiz, sejarawan, mufassir sekaligus pakar fikih. Ibnu Katsir dilahirkan di Mijdal, desa yang terletak di timur Basra, Damaskus pada tahun 701 Hijriah. Ayahnya seorang khatib. Riwayat dia dalam menuntut ilmu, beliau ini adalah seorang penghafal Al-Quran, dan beliau juga adalah murid dari Ibnu Taimiyah, by the way ya. Nah, tingkatan dan kedudukan ilmiahnya beliau itu adalah dari materi-materi yang diajarkannya di madrasah-madrasah dan masjid-masjid. Mengajar di madrasah, mengajar di masjid. Pujian para ulama dari Az-Zahabi, dari beberapa ulama besar, Ibnu Hubaib, kemudian Abul Masyhani, banyak yang para orang-orang yang lebih hebat tuh mengakui keilmuan beliau. Artinya secara kredibilitas beliau memiliki kredibilitas. Nah, akidah beliau sendiri itu dalam semua perdebatan dikutip oleh salah satu ulama kita juga ya. Beliau memiliki akidah Asy'ari ya, walaupun gurunya adalah Ibnu Taimiyah. Keren bukan? Nah, Ibnu Katsir berkata, kami menempuh jalan seperti yang telah ditempuh salafus soleh Malik Al-Zawji, As-Sauri, Al-Laits bin As-Sa'id, Asy-Syafi'i, Ahmad Ishaq bin Rawahid, dan yang lainnya dari imam-imam kaum muslimin. Dan beliau itu memiliki pemahaman Imam Asy'ari, walaupun gurunya adalah Ibnu Taimiyah ya. Jadi guru-gurunya tuh banyak, Syekh Ibnu Taimiyah, Abul Abbas, Ahmad bin Abu Thalib, atau Ibnu Syisahnah, dan lagi nih siapa nih, banyak nih, ada Utsman Az-Zahabi. Murid-muridnya adalah banyak banget. Karya buku beliau adalah Ahaditsut Tauhid wa Radd al-Ashishirk Ikhtisar Ulumul Hadis. Banyak banget nih bukunya, ada 11 nih. Aduh, keren banget ya. Nah, kitab ini, bahwa kitab ini asli adalah bukti-bukti menunjukkan keotentikan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul, yakni bahwasanya kitab ini adalah karya Ibnu Katsir. Dapat dilihat dalam beberapa uraian, ini pembuktian nih kalau kitab ini dari Ibnu Katsir gitu. Nah, manuskrip kitab ini itu ada manuskrip Maktabah Sulaimaniyah nomor 2339. Terdiri dari 115 lembar. Pada setiap lembarnya terdapat 17 baris. Wah, keren banget, naskahnya terpelihara. Manuskrip Maktabah Sulaimaniyah nomor 59 berjumlah 62 lembar. Manuskrip Maktabah Arif Hikmat berjumlah 56. Keren banget ya ulama-ulama kita ya. Sedangkan buku-buku yang ditulis para ulama kita itu juga divalidasi gitu. Ini yang naik oleh Sol nih. Halo, Sales. Iya, Kak Uni. Muslim Kak, mau tanya. Muslim mau nanya apa sama aku? Iya, kan saya itu pernah berdebat sama orang Kristen. Ini kan judulnya perlukah tafsir, Kak ya?
dia memberikan di saya itu surat Al-An'am yang tentang tidaklah aku luput satu pun yang di dalam Al-Quran itu, Kak. Coba kamu Islam ya? Kamu tahu nggak adab membahas Al-Quran itu? Ketika kamu baca Al-Qurannya kamu dapat pahala. Ketika kamu baca terjemahannya minimal kamu tahu terjemahannya yang benar dulu. Nanti baru kita bahas maknanya. Kamu kan Islam tuh. Bagaimana mungkin kamu bisa membela agamamu sedangkan kamu sendiri nggak menghormati Al-Quranmu? Coba. Dalam Islam itu baca satu huruf Al-Quran aja lo dapat banyak kebaikan loh. Jangan diluputkan lah. Mending baca Al-Qurannya dulu. Jangan nanya saya dulu. Kamu gak akan ngerti pemahaman orang lain sementara kamu sendiri gak usaha untuk memahami. Coba kamu baca dulu, baca terjemahannya apa yang dimaksud. Lalu apa pertanyaan Oten? Apakah pertanyaan Oten itu relevan dengan Al-Quran itu? Itu loh. Silakan. Coba baca dulu Al-Qurannya, baca terjemahannya. Ma farratna fil kitabi min syai', itu kan. Ya saya nggak tahu, kan kamu yang tahu. Kan Iya, saya itu. teman diskusi kamu di sini. Iya, Saya iya bukan itu. guru, bukan gurunya orang Islam. Tapi saya kalau profesor doktornya untuk orang Kristen iya. Kalau untuk orang Islam saya jadi teman aja, teman berbagi ilmu aja. Iya. Ya, yang itu. mana? Yang mana bacalah, yang mana? Al-Qur'an surah Al-Qur'an apa? Surah apa? Al-An'am Al-An'am. ayat 38, Kak. Al-An'am ayat 38. Terus Iya. Itu Pak, kan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebentar Kak ya. Ini wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farrabna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Itu, Kak. Terus yang kamu ingin tahu apa? Di dalam pentafsiran ma farratna fil kitabi min syai' itu gimana? Belum pernah baca kitab tafsir kamu, belum pernah mempelajari. Oke, kita buka kitab Al-Qurtubi ya. Iya, belum pernah. Kamu nggak punya PDF-nya atau buku-buku tafsir para ulama? Enggak sih, Kak, cuman sering dengar kajian aja. Saran Uni lebih baik punya salah satu kitab tafsir ulama, entah itu Ibnu Katsir, itu Al-Qurtubi, atau siapa satu lagi itu At-Tabari nih. Kita buka di kitab tafsir Al-Qurtubi. Kita buka tafsir Al-Qurtubi ya. Tafsir Al-Qurtubi. Kamu nggak sekolah itu, nggak pondok pesantren atau apa gitu nggak? Ya dulu pernah sih, Kak, sebentar cuman. Oke. Kita buka di tafsir Imam Al-Qurtubi. Aku punya tafsir 2 nih. At-Tabari juga, Al-Qurtubi aja yang genap nih. Al-An'am itu jilid keberapa ya? Ntar aku buka dulu ya. Iya. Tuh ya, nih aku jawab nih. Menurut tafsir dari Imam Ibnu Katsir yang dikutip sama salah satu situs Al-Quran, tidak ada sesuatu pun yang kami abaikan dalam kitab itu. Maksudnya adalah ilmu tentang segala sesuatu ada di sisi Allah dan dia tidak pernah melupakan seorang pun dari makhluknya, tidak juga rezekinya, tidak juga urusannya, baik makhluk-makhluk itu hidup di laut maupun di darat. Dalam ayat lain Allah berfirman ya, dan tidak ada satupun binatang melata di bumi melainkan Allah yang menentukan rezekinya. Munasabahnya itu, dan dia mengetahui tempat kediamannya dan tempatnya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz gitu. Gimana? Paham? Oh, paham Kak. Berarti bukan dari itu Alkitab itu berarti bukan Al-Qur'an, Kak ya? Alkitab itu istilah untuk pewahyuan. Dalam Alkitab itu dari kata-kata, boleh katanya hukum, boleh itu Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz juga apa namanya,
ketentuan Allah. Jadi Alkitab itu luas, bukan hanya Al-Quran, tapi boleh masuk ketentuan Allah, boleh masuk kepada kamu lihat dalam tafsir Al-Qurtubi jilid pertama tuh, definisi tentang kata Alkitab dari kata kataba, hukum Allah, ketentuan Allah, kehendak Allah di situ ya. Ini kita lihat dalam tafsir Al-Qurtubi jilid pertama. Ini kenapa orang Islam tuh harus paham satu kata itu etimologinya apa, biar mengerti ketika bertemu dengan ayat-ayat yang hanya modal terjemahan lalu kalian pahami. Jangan kayak oten, nggak boleh, nanti jadi apa namanya, jadi menuhankan manusia nanti ya. Jadi kalau kita lihat dalam ininya, kita lihat nih, wama min dabbah. Jadi dabbah ini tuh maknanya banyak, manusia pun bisa masuk ke dalam kategori dabbah, itu lafaz mustarak ya. Fil ard wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum ya, amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' ya. Di sini dikatakan bahwa dan tiadalah kalau diterjemahnya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat-umat seperti kamu. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun, bukan berarti harus dituliskan dalam Al-Quran semua nama-nama hewan itu, bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah tidak diluputkan oleh Allah rezekinya dan kehidupannya, begitu. Oh, jadi itu orang Kristen itu salah tafsir itu Kak ya, salah menerjemahkan Kak ya? Bukan salah terjemahan, memang mereka sesat. Kenapa? Karena mereka bermodalkan terjemahan. Kan mereka tidak mengerti etimologi secara epistemologi, esensi dan juga terminologi itu mereka nggak ngerti. Kan mereka nggak paham. Mereka memang sengaja untuk membaca terjemahan saja supaya salah. Kenapa? Karena mereka kan umat terjemahan. Kita nggak boleh. Terjemahan ini hanya sedikit membantu kita untuk tahu konteks ayatnya berbicara tentang apa, tapi bukan berarti kita paham dengan terjemahan. Karena kata terjemahan ini mengambil bahasa-bahasa Indonesia yang sangat sedikit vokabularinya dibandingkan bahasa Arab itu sendiri. Makanya kita butuh tafsir. Makanya tema saya, perlukah mentafsir, begitu. Ya, begitu. Kita lihat dalam tafsir Al-Qurtubi surah Al-An'am. Al-An'am itu jilid keberapa ya? Bentar aku cari dulu. Al-An'am itu surat keberapa tadi? Surat ke-6 berarti. Tahu suratnya Kak ya. Ya, 6. Tuh. 6 Al-An'am. Al-An'am itu aku nyari tafsirnya 20 jilid loh. Aku nyari itu ribet beh. Al-An'am Al-An'am ada di mana ya? Al-An'am sebelum Al-Anfal masih angka di sini. Sebelum Al-Anfal masih angka. Setelah Al-Anfal? Sebelum. Berarti di jilid ke-7. Jilid 7. Jilid ke-7 ada ayat. Ini dia. Al-An'am ayat berapa tadi? 38. Oh, di jilid 38. Oh, di jilid ke-6. Jilid ke-6. Ini dia. Jilid ke-6. Al-Anfal ayat berapa tadi yang kamu tanyain? Al-An'am 38. 6:38. Ada di jilid aku mau nandain ini berarti nggak jilid ke-6. Aduh, jilid ke-6. Oke, ini dia, kita baca jilid ke-6. 30 berapa tadi? Al-An'am 38 ya. Al-An'am 38. Halaman 994. Halaman 900.
halaman 100. Berapa kata ini tadi bilang apa? Halaman 164 ya. Kamu nanti ini apa namanya? Kamu cari itu tafsir Al-Qurtubi jilid ke-6. Kamu cari nanti PDF-nya banyak itu. Siap, siap Kak. Al-Qurtubi 38. Oh, 998. Halaman 998. Halaman 998. Nih. Tentang hewan ya. Hewan. Materi bagus, jadi kita bahas nih. Kita baca dulu tafsirnya. 998. Halaman 998. Panjang banget coy. 998. 998. Masuk ke komal siapa kamu? Kamu masuk komal siapa? Dek? Iya. Halo? Kamu masuk ke komal siapa? Komal apa Kak? Kamu masuk ke room siapa? Berdebat sama orang Kristen, masuk ke room siapa? Oh, waktu itu sama siapa itu? Kesaksian Kristen itu Kak. Oh, si Oki. Ya itu apa Kak? Kacamataan. Iya, si Oki. Emang kamu udah belajar berapologet? Alhamdulillah Kak, belajar sedikit-sedikit untuk apa yang ada di Bible itu. Beberapa sudah saya pelajari. Tentang konsep ketuhanan itu juga pernah saya pelajari Kak. Terus tema yang kamu bawa ini apa sama dia? Dia cuma nanya aja atau gimana? 998, 99. Kenapa jadi bahas itu? Kenapa bahas Al-Quran? Temanya apa? Waktu itu enggak, saya yang ditanya dulu waktu itu. Boleh nggak tanya gitu? Oh, emang dia sengaja bertanya. Bentar. 992, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 998 ini dia. Oke, di sini firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbah fil ard, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi. Di muka telah dijelaskan makna dabbah dan juga pendapat-pendapat mengenai lafaz tersebut, yakni para surah Al-Baqarah. Asal kata tersebut adalah sifat dari kata dabba, yadubu fahuwa dobin, jika berjalan dengan langkah yang pendek-pendek. Bentar, ini catat dulu ini ya. 998 tentang dabbah juga nih. Tentang dabbah 998 tentang dabbah. Oke, lanjut. Oke. Dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, lafaz at-ta'ir diajarkan karena diatafkan pada lafaz batin Hasan dan tersebut dengan wala tairun, yakni dengan rafa lafaz ta'ir karena diatafkan pada posisi lafaz batin, di mana posisi lafaz batin adalah rafa. Adapun lafaz yang terdapat pada firman Allah tersebut ialah min zaidah, perkiraan susunan kalimatnya adalah wa ma dabbah, dan tidaklah binatang-binatang. Dengan kedua sayapnya firman Allah ini merupakan taukid sekaligus lafaz yang menghilangkan keraguan tentang makna ta'ir. Pasalnya orang-orang Arab menggunakan lafaz ta'ir untuk selain makna burung. Engkau berkata kepada seseorang, tara fi hajati, ia cepat dalam memenuhi keperluanku. Dalam hal ini Allah menyebutkan lafaz dengan kedua sayapnya untuk mengkhususkan kata Masya Allah, tarif itu pada makna burung, dan bahwa kata tersebut merupakan majas bila digunakan untuk makna lainnya. Menurut satu pendapat, keseimbangan tubuh burung di antara kedua sayapnya dapat membantunya untuk terbang. Seandainya tubuh tidak seimbang, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang bebas, tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Juga dengan satu sayap salah satu sisi burung, di mana dengan sayap inilah burung dapat terbang. Mana asal al-jannah adalah condong ke salah satu sisi, contohnya adalah janahat asifanatu, jika ia miring ke tanah. Lanjut. Tadi di firman apa, di kalam apa tadi? Di kalam apa tadi deh yang jadi pertanyaan?
Ma Kolom ini ya. farratna fil kitabi min syai'. Oh, ini ya. Ya, ma faratna ya, ma faratna. Ini bentar kita cari dulu. Illa asma'lakum kan. Ini dia. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam kitab ya, ini di Lahul Mahfuz. Ini kan bener kan nih tuh. Ya, kamu catat, kamu screenshot ini nih. Ya, nih. Iya. Lahul Mahfuz. Nih. Jadi termasuk Lahul Mahfuz tuh. Firman Allah Ta'ala, ma faratna fil kitabi min syai'. Tiadalah kami apakan sesuatu dalam Alkitab, yakni di Lahul Mahfuz. Sebab di sana Allah menetapkan berbagai peristiwa yang akan terjadi. Ini kamu ini nih. Ini halamannya tuh tepatnya tuh di halaman berapa sih ini? Aduh, ribet banget nih. 11 ya. 1001 ya. Halaman 1001. Halaman 1001. Tandai di sini nih. Biar nanti kalau kamu nanya lagi ke sini nggak repot. Tandain, kamu bikin footnote-nya. Iya, Kak. Kamu bikin fotonya nih. Nah, penjelasan surah Al-An'am ayat ke-38 ini ada di jilid 6 ya. Di halaman 998 sampai 1001 terkait tentang dabah dan kitab tuh ya. 998 sampai 1001 ya. Ya, ini jadi Tafsir Al-Qurtubi, ini bukunya nih. Ya, bukunya nih, literasinya nih. Mana nih tadi tuh? Itu live di Jeddah itu, Kak. Nggak kelihatan. Hah? Masa sih? Iya, yang dari sini tulisannya gitu, live di Jeddah, kreator akan segera kembali. Masa sih? Ini aku ada nih. Ada aku. Oh, di sini enggak. Di sini enggak ada. Di sini. Kamu kali yang ke Jeddah tuh. Oh iya ada, Kak. Pokoknya itu rujukannya tadi semuanya ya. Ada di Lahul Mahfuz. Nah, nanti kalau dia tanya, di mana itu Lahul Mahfuz kitab Alkitab? Loh, Alkitab itu dari kata-kata ketentuan hukum Allah, semua juga ada di Lahul Mahfuz. Itu ngelek ya? Agak. Gitu ya. Tugas kamu hanya menyampaikan, dan ingat kamu tidak perlu tidak memaksakan orang lain supaya cerdas ya. Kenapa? Cerdas itu pilihan ya. Oke. Cerdas itu pilihan. Ya, Kak, makasih, Kak, ya keterangannya. Ya, siap. Ya, pamit mau turun dulu, Kak. Ya. Oke, assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman perhatikan ya, Edis kan berkali-kali itu mempertanyakan dalam surah An-Nahl nih. Quran surah An-Nahl ya, ayat surah ke-16 ayat 89. Nah, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan teman-teman harus tahu juga bahwa An-Nahl, jawabannya ada di An-Nahl surah ke-16 ini di ayat ke-44. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi yang menerangkan itu adalah Rasulullah, yang diterangkan adalah Al-Quran gitu loh. Jadi Al-Quran itu memberi penjelasan akan segala sesuatu melalui lisannya Nabi Muhammad SAW gitu ya. Kan secara global apa? Ini ada di dalam dalam apa namanya itu,
Nanti aku tunjukin materi ini ya, aku bikin materi di Mesiah ya terkait tentang Al-Quran menjelaskan segala sesuatu ya. Jadi kalian baca, teman-teman nanti baca di mesiah.org aja. An-Nahl 89 dan juga An-Nahl 38 ini semua ada di tafsir Al-Qurtubi, tafsir Qurtubi jilid 6 halaman 998 sampai 101. Iya, penjelasan Qur'an sudah mantap. Ini ya,